Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Saya mengerti, aku pasti akan membawa kata-kata guru ke Huaiyuan. Jantung Mo Xiaochuan berdetak kencang ketika mendengar ini, sulit bagi klon normal untuk ada terlalu lama tanpa tubuh utama, dia tidak tahu teknik rahasia seperti apa yang digunakan pihak lain, tetapi dia selalu menghormati alkemis, belum lagi Tuan Mo Huaiyuan, yang secara alami sangat kuat. Katakan saja padanya bahwa ini adalah niatku, kata Yuan Gaohan, adapun situasiku saat ini, tidak perlu memberitahunya. Dia menatap Yun Xiao dengan kesal, lalu menghilang dari tempatnya dan kembali ke pemurnian. Dia secara bertahap terbiasa dengan kehidupan riang memurnikan senjata di tablet alam ilahi, dan dia menjadi lebih baik dalam mengendalikan api ilahi, dia tidak ingin pergi lagi. Tuan, Anda telah menahan klon Tuan Yuan, apakah dia tahu tentang ini? Tanya Mo Xiaochuan. Haha, Yun Xiao tertawa, tentu saja saya tidak tahu, jika dia tahu, dia akan datang untuk melawanku sampai mati. Jika kita membiarkan Huaiyuan kembali dan bertemu Tuan Yuan secara langsung, bukankah itu akan menimbulkan kecurigaan? Mo Xiaochuan bertanya dengan cemas. Tidak masalah, kata Yun Xiao, jika dia datang sendiri, saya akan menangkapnya dan membawanya juga, ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk menggabungkan mereka berdua menjadi satu, sangat meningkatkan kekuatannya dan membuatnya lebih berguna bagiku. Sekarang setelah Anda mengatakan itu, saya menantikannya, gambar pedang surgawi yang dia butuhkan terlalu mahal, dan sulit bagi Yuan Gaohan untuk menyempurnakan semuanya dengan tubuh tingkat ke-8-nya, jika dia memiliki alkemis hebat tingkat 9, situasinya akan sangat berbeda. Mo Xiaochuan terkejut saat melihat mata cerah Yun Xiao, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya, jika seorang alkemis tingkat 9 hilang di wilayah suci, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang dunia. Tuan, saya akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Huaiyuan, kata Mo Xiaochuan buru-buru. Karena dia akan kembali ke zona suci, kata Yun Xiao, saya khawatir dia harus pergi ke kota Yufeng bersama kami, kalian bersaudara bisa bepergian bersama, tapi jangan ungkapkan identitasku, di depan orang luar, kamu bisa memanggilku Tuan Muda Yun. Tuan Muda Yunxi, Tuan Muda Yunxi. Baiklah, Tuan Muda Yun. Mo Xiaochuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, tetapi dia masih sangat bahagia, tuannya belum mati, Huaiyuan bisa kembali ke wilayah suci, dan dia telah dibebaskan dari roh jahat, dia merasa seolah-olah dia berada di hari yang cerah, setelah beberapa tawa, dia dikirim keluar dari tablet alam ilahi oleh Yun Xiao dan terbang menuju Mo Huaiyuan. Setelah mengirim Mo Xiaochuan pergi, Yun Xiao mulai berkonsentrasi untuk berkultivasi, yang paling kurang dia saat ini adalah kultivasi, ki vital yang diperlukan untuk konstitusi khususnya terlalu mencengangkan. Dia mengeluarkan esensi kristal emas api selatan yang dia peroleh, mereka seperti inti primordial, dan ki vital langsung meresap ke dalam kulitnya, itu menyegarkan dan sangat nyaman. Esensi kristal emas api selatan ini seharusnya cukup bagiku untuk melintasi alam 7 rasi bintang, saya bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah mengambil keputusan, Yun Xiao mulai berkultivasi dan menyerap ki primordial, seluruh tubuhnya segera terbungkus keos merah, dan ki primordial begitu padat sehingga hampir mengeras, untuk menahan kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan elemen api, kulitnya mulai berubah inci demi inci menjadi warna emas samar, menampilkan keadaan awal tubuh emas yang tidak bisa binasa. Sekarang, Yun Xiao yakin bahwa pasti ada teknik kultivasi lain, karena dia telah mengembangkan teknik tempering tubuh tiran secara ekstrim, dan tidak ada lagi teknik tindak lanjut, namun, kondisinya saat ini jauh dari Ao Changkong, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur, itu masih bisa digunakan untuk berurusan dengan beberapa ahli di bawah alam bela diri tertinggi, namun, itu bukan apa-apa bagi penguasa bela diri dari surga ke-9. Setelah dia menenangkan pikirannya, dia mulai menyerap batu-batu primordial dengan gila-gilaan. Malam berlalu dalam sekejap mata, dan keesokan harinya, suara Han Xuan datang dari luar ruang rahasia. Semuanya sudah siap, apakah Tuan Muda Yun keluar dari pengasingan?
Petik 2. Yun Xiao tersentak dari keadaan meditatifnya dan mengirim ki primordial yang melonjak di tubuhnya kembali ke dantiannya saat dia berkata dengan lembut, dia berada di puncak bintang 8, jadi wajar baginya untuk bergegas ke alam kaisar bela diri dari alam 7 konstelasi sebelum kompetisi ganda. Yun Xiao merapikan pakaiannya dan kemudian membuka pintu ruang rahasia. Semua orang telah menunggu di luar untuk waktu yang lama, dan sekelompok pelayan cantik berdiri di kedua sisinya. Ketika mereka melihatnya keluar, mereka semua menyambutnya dengan sangat hormat. Di sebelah kiri, Han Xuan berpakaian ungu, rambutnya diikat menjadi sanggul mungil, dan kantong harum tergantung di pinggangnya. Seluruh tubuhnya seperti keindahan ramuan harum, bersinar seperti musim semi. Wu Chen juga berpakaian indah, dengan seutas manik-manik tergantung di lehernya. Dia tampak seperti seorang wanita dengan gaun istana saat dia berdiri di belakang Han Xuan dengan ekspresi bahagia. Di sebelah kanannya adalah The Mo Brothers, Mo Xiaochuan dan Mo Huayuan, yang juga tersenyum padanya. Mata Mo Huayuan dipenuhi dengan rasa terima kasih. Xuanzi kecil juga berada di belakang Mo Huayuan, wajahnya penuh senyuman, tetapi ada sedikit ketakutan dalam senyumnya. Ketika Yun Xiao melihat pemandangan ini, dia berkata dengan heran, "Ini Bian." Dia tersenyum pahit, "Saya hanya akan pergi ke kota Yufeng, tidak perlu membuatnya begitu megah, seperti kenaikan kaisar ke tahta." Mo Xiaochuan tersenyum, Tuan Muda Yun, perjalanan kita ke kota Yufeng lebih penting daripada kenaikan tahta, tidak terlalu berlebihan bagi pemimpin Guild Han Xuan untuk mengirimmu pergi." "Kamu benar, Tuan Ogawa." Han Xuan terkekeh dan berkata, "Tuan Muda Yun sangat terkenal di antara banyak kekuatan di kota api selatan, bahkan Tuan Xiaochuan dan Tuan Huayuan, yang satu adalah kaisar bela diri dari 9 surga, dan yang lainnya adalah alkemis hebat tingkat 8, mereka berdua saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh kota api selatan." Mo Huayuan melangkah maju dan membungkuk, "Terima kasih, Tuan Muda Yun, karena telah menyelamatkan kakak laki-laki saya selamanya bersyukur, dan saya tidak akan pernah melupakan bantuan besar ini." "Sama-sama," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "Xiaochuan dan saya adalah teman lama, wajar saja jika saya menyelamatkannya." Mo Huayuan dan Han Xuan sama-sama bingung, dilihat dari usia Yun Xiao dan jejak Mo Xiaochuan dalam 10 tahun terakhir, mereka tidak mungkin kenalan lama, namun, karena dia telah mengatakannya seperti itu dan Mo Xiaochuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia diam-diam menyetujuinya, mereka berdua tidak bertanya meskipun mereka ragu. "Sudah larut, ayo pergi," kata Han Xuan. Yun Xiao mengangguk dan memimpin, menuju kamar dagang angin petir. Wu Lin telah diberitahu oleh Han Xuan sejak lama, jadi dia juga menunggu di pintu bersama anak buahnya. Ketika dia melihat Yun Xiao datang, dia menghampirinya dengan senyum hangat, tetapi ketika dia tiba-tiba melihat The Mo Brothers, yang matanya dingin, wajahnya berubah drastis, terutama aura samar yang datang dari Mo Xiaochuan, itu seperti angin dingin yang bertiup ke dalam hatinya, dan meskipun dia berada di bawah matahari, dia masih merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin, senyum di wajahnya menegang, dan butir-butir keringat dingin seukuran kacang mengalir di dahinya. "Aku harus merepotkanmu untuk menunggu di sini, Presiden Qian." Yun Xiao melangkah maju sambil tersenyum dan menyapanya dengan sopan, bagaimanapun, dia akan menggunakan susunan teleportasi, dan mereka menunggunya di sini, jadi dia harus berterima kasih atas kebaikan mereka. Presiden Qian, dengan barisan seperti itu, bukankah kamu melebih-lebihkanku?" Mata Mo Huayuan terbakar karena marah, dan tatapannya sepertinya bisa membakar Gao Lin. Jika bukan karena instruksi Mo Xiaochuan, dia akan menyerbu ke depan untuk membunuh mereka. "Tuan Mo, Tuan Xiaochuan, saya tidak punya pilihan." Yinglin menyeka keringat dingin dari dahinya dan menatap Yun Xiao untuk meminta bantuan dengan tatapan menyedihkan. "Saya berkata bahwa saya tidak akan mengejar masa lalu," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "tentu saja, itu masih diperhitungkan." Baru saat itulah Gao Lin merasa lega, jika tidak, salah satu dari dua bersaudara dari keluarga Mo bisa saja menghancurkannya sampai mati, dan keluarga di belakang mereka begitu kuat sehingga bahkan raksasa seperti kamar dagang angin petir pun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Yinglin tidak berani melihat kedua bersaudara itu, jadi dia memandang Yun Xiao dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Yun, silakan masuk, formasi teleportasi sudah siap, dan Anda dapat pergi kapan saja."
Baiklah, katanya. Jawab Yun Xiao. Kemudian, kelompok itu datang ke tempat penting kamar dagang angin petir, di mana susunan teleportasi besar perlahan berputar dengan aura yang mengintimidasi. Siapa yang bisa pergi tanpa izin sekte biduk saya? Tiba-tiba, dengusan dingin datang dari langit, beberapa sinar cahaya melesat dari kejauhan dan berkumpul di atas formasi, secara bertahap mengungkapkan beberapa sosok. Salah satu dari mereka bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menatap Yun Xiao dan berkata dengan suara dingin, "Kamu membunuh Feng yang lebih tua, mencuri keterampilan ilahi transformasi petirku, dan mengambil sejumlah besar hartaku, kamu ingin pergi begitu saja?" Orang ini adalah pemimpin sekte biduk, Zhang Linghua, dan ada beberapa tetua sekte biduk di belakangnya. Tan Dijun tidak ada di antara mereka, tetapi Mei Dong telah mengikuti mereka, dan dia sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Zhang Linghua berdiri di udara dengan ekspresi bangga dan dingin, dia mendengus, "Li Yun Xiao, kita bertemu lagi secepat ini, dendam antara kamu dan sekte bidukku belum diselesaikan, kan? Jadi, ini kamu, Zhang Tua," kata Yun Xiao. "Saya tidak suka apa yang Anda katakan, membunuh tetua Feng diinstruksikan oleh Tan Dijun, dan saya memperoleh keterampilan ilahi transformasi petir secara tidak sengaja, adapun harta karun, semua orang hadir pada saat itu, dan saya rasa tidak ada yang keberatan dengan itu." Semua orang tercengang ketika mereka mendengarnya memanggilnya Zhang Tua, terutama orang-orang dari kamar dagang, mereka ingin tertawa tetapi tidak bisa. "Omong kosong." Zhang Linghua berteriak dengan dingin, "Cepat serahkan teknik ilahi transformasi petir dan harta karun, lalu ikuti aku kembali ke sekte biduk besar untuk menunggu hukumanku." Ketika Kaisar Qi dari 9 surga menyebar, semua orang merasakan tekanan besar, yang menyulitkan mereka untuk beradaptasi. Jika perang pecah di sini, kamar dagang angin petir akan menjadi yang paling terpengaruh. Namun, Gao Lin tidak khawatir sama sekali, sebaliknya, dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak sabar menunggu Zhang Linghua menjadi lebih sombong, karena dia sudah memperhatikan bahwa ekspresi Mo Xiaochuan sedikit melenceng. "Serahkan seni guntur dan harta karun," kata Yun Xiao dengan heran, "maka aku akan kembali bersamamu untuk dihukum dan menunggu hukumanmu. Apakah Anda gila? Atau apakah kamu berkultivasi terlalu lama dan otakmu rusak?" Semua orang basah kuyup dengan keringat dingin. Tertinggi bela diri adalah keberadaan yang tidak dapat dicapai di kota South Fire. Siapa yang berani melawan kekuatan kaisar? Tapi, banyak orang telah melihat Yun Xiao bertarung, dan mereka juga melihatnya melarikan diri di Gunung Sekte Biuk hari itu. Mereka takut jika mereka membuat marah Zhang Linghua, Yun Xiao akan berubah menjadi petir dan melarikan diri, meninggalkan mereka untuk menderita setelahnya. Jadi, mereka semua sangat waspada, dan jika mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka akan menjadi orang pertama yang melarikan diri. Wajah Zhang Linghua juga menjadi dingin. Seekor naga yang terbentuk dari Kaisar Qi berkumpul di sekelilingnya dan meraung, "Kamu tidak tahu luasnya langit dan bumi. Hari ini, saya telah membawa 5 tetua untuk mengunci daerah ini. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri dengan penghindaran surga dan penghindaran bumi." Setelah mendengarkan laporan Tan Dizong, dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Yun Xiao. Jika tidak, anak itu akan lebih tidak bermoral dalam negosiasi selanjutnya. Di sisi lain, Yun Xiao telah menguasai teknik ilahi transformasi guntur dan perpindahan bentuk, jadi bahkan Zhang Linghua tidak yakin apakah dia bisa menahannya di sini. Dengan demikian, 5 tetua kuat yang dia bawa kali ini segera terbang ke 5 arah yang berbeda saat dia memberi perintah. Setelah beberapa segel tangan dilemparkan, ruang beberapa ratus meter di antara mereka berlima segera disegel. Tidak ada yang bisa menembus udara dan pergi, kecuali kekuatan mereka melebihi gabungan mereka berlima. "Li Yun Xiao, saya tahu Anda memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi ranah seni bela diri surgawi bukanlah halaman belakang Anda. Hari ini, saya akan menunjukkan seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi." Kaisar Qi Dragon, pergi. Mengaung, lari. Zhang Linghua berteriak dingin, dan tekanan kaisar berbentuk naga meraung di udara seolah-olah seorang penguasa bela diri sedang marah. Itu bergegas turun, dan seluruh langit berubah warna. Banyak orang sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lunak dan mereka terus melarikan diri. Namun, ruang di sini disegel, jadi mereka hanya bisa melarikan diri sedikit lebih jauh dan tidak bisa meninggalkan medan perang.
Mo Xiaochuan akhirnya bergerak, niat membunuh yang tajam melintas di matanya, seseorang berani menyerang tuannya, dalam hatinya, dia sudah dijatuhi hukuman mati, apalagi begitu kurang ajar dan kasar. Kamu adalah orang pedesaan yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Mo Xiaochuan mencibir dingin saat dia membentuk segel pedang dengan dua jari dan tiba-tiba menunjuk ke udara, seberkas energi pedang melesat dari lengannya, dalam sekejap, seolah-olah pelangi telah naik, dan sekelilingnya damai. Aura Kaisar Qi Naga Zhang Linghua sebenarnya dipaksa mundur oleh pelangi, kemanapun sinar pedang bersentuhan, itu akan menghilang tanpa diragukan lagi. Setelah aura naga dihancurkan, sinar pedang masih sekuat sebelumnya seperti menebas ke arah Zhang Linghua, meskipun terlihat sangat indah, itu memancarkan kekuatan menakutkan yang membuat hati orang berdebar-debar. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ada retakan spasial kecil di sekitar cahaya pedang, yang melahap segalanya. Seluruh tubuh Mo Xiaochuan bermandikan pelangi, jarinya telah berubah menjadi pedang, dan dia terlihat sangat riang. Sebaliknya, Zhang Linghua terkejut, orang yang muncul entah dari mana ini sangat kuat, pedang itu tidak hanya memotong Kaisar Qi-nya dengan kekuatan yang tak tertahankan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengambil nyawanya. Dalam keterkejutannya, dia buru-buru menggunakan dua jarinya untuk membentuk pedang dan meniru pedang kilauannya. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, hanya pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri yang bisa melawannya. Di sisi lain, dia baru saja naik ke pangkat Supreme Bela Diri dan belum pernah bertarung dengan Supreme Bela Diri lain sebelumnya. Dia tidak tahu seberapa kuat tertinggi bela diri lainnya, jadi dia merasa tidak nyaman. Ledakan, pedang jari melawan pedang jari, kedua kekuatan itu bertabrakan dan menembak ke udara. Itu seperti epifilum besar, cantik tapi berumur pendek, dan penuh kengerian. Itu membuat semua orang takut di tempat, dan mereka tidak berani bergerak, karena takut terpengaruh. Hati Zhang Linghua bergetar, dan dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan pihak lain tampaknya berada di atas miliknya. Dalam saat putus asa, dia buru-buru mencabut pedang yang telah dia kembangkan dengan pikirannya dan menebak. Dia berteriak dengan marah, satu gerakan, surga terbelah, pedang lewat tanpa jejak. Di bawah infus kekuatan penguasa bela diri, kekuatan besar dari persenjataan mendalam tingkat ke-8 dilepaskan secara maksimal. Bukan karena Sekte Biduk tidak memiliki persenjataan mendalam tingkat ke-9, tetapi mereka dibatasi oleh kekuatan masa lalu Zhang Linghua dan tidak dapat memperbaikinya, hampir tidak menggunakannya. Itu tidak sebagus persenjataan mendalam tingkat ke-8 aslinya. Serangan ini mengandung hampir semua kekuatannya, dan seluruh dunia berubah warna. Wajah Yinglin juga dipenuhi dengan keterkejutan, meskipun dia juga berharap konflik di antara keduanya. Dia tidak ingin terjebak dalam baku tembak, namun, jelas sudah terlambat. Pedang demi pedang, kekuatan pedang menyelimuti daerah sekitarnya, dan ruang itu disegel. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak ada yang tahu apakah serangan pedang Zhang Linghua disengaja atau tidak, tetapi sepertinya mencoba membunuh semua orang. Kamu hanya seorang pemula yang baru saja melangkah ke alam bela diri tertinggi, Anda masih terlalu tidak berpengalaman. Ekspresi Mo Xiaochuan adalah salah satu ejekan, tangan kanannya dengan lembut menyapu di depannya, dan pola Qi tiba-tiba terbentuk, ikan yin dan yang berenang dengan gembira di dalamnya. Dengan ketukan ringan jarinya, kilatan pedang segera diaduk dan dipadatkan di ujung jarinya. Itu menembus udara menuju pedang Qi Zhang Linghua yang mengejutkan. Dunia fana menatap Ying Hao Yue. Sinar pedang tidak terlihat sekuat pedang mengejutkan Zhang Linghua, tetapi langsung membelah kekuatan pedang lawan dan memukul sinar pedang dengan keras, membuat suara besar dan membuat seluruh dunia menjadi pucat. Ruang yang telah disegel oleh 5 tetua langsung hancur. Mereka berlima memucat karena terkejut dan mencoba yang terbaik untuk memblokir sisa kekuatan pedang Qi, tetapi mereka masih terlempar mundur beberapa ribu meter. Mereka semua memuntahkan darah dan terluka. Mereka berlima menjadi pucat karena terkejut dan terbang dari kejauhan dalam sekejap. Mereka berkumpul di belakang Zhang Linghua dan menatap Mo Xiaochuan dengan kaget, yang memiliki ekspresi tenang. Ekspresi Zhang Linghua jelas tidak sesantai Mo Xiaochuan, sebaliknya, itu sama punyalah seperti air. Tangan kanannya, yang memegang pedang berharga, gemetar pada frekuensi yang sangat kecil, dan cahaya pada pedang berharga itu benar-benar menghilang.
Tangan Zhang Linghua yang memegang pedang itu sedikit gemetar, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, itu tidak bisa. Lepas dari mata kelima tetua, gelombang besar terpicu di hatinya, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius. Keduanya membuat total 2 gerakan dan kemudian berhenti menyerang, seluruh ruang menjadi sunyi menakutkan. Mo Xiaochuan adalah orang pertama yang memecah keheningan, dia berkata dengan sinis, tapi kamu pikir kamu tak terkalahkan hanya karena kamu telah menjadi suprim bela diri. Ada sebanyak mungkin orang pedesaan seperti Anda yang Anda inginkan di benua ini, jika Anda ingin menjadi raja atau kaisar, tersesat dan kembali ke sekte biduk Anda. Di depan Tuan Muda Yun, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertindak arogan, apakah Anda mengerti? Ekspresi Zhang Linghua sejelek mungkin, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam pertarungan pedang barusan, tetapi dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan pria di depannya. Kata-kata sarkastik Mo Xiaochuan membuat semua orang merinding, seolah-olah mereka memiliki gambaran kasar tentang perbedaan kekuatan antara keduanya. Seperti yang diharapkan, Zhang Linghua menarik kembali aura arogasnya dan berkata dengan suara rendah, "Siapa kamu? Apa hubungannya dengan Li Yunxiao?" "Siapa saya bukan urusanmu," kata Mo Xiaochuan, "adapun apa yang ingin Anda katakan kepada Tuan Muda Yun, keluarlah dari sini dan bicaralah dengannya secara langsung, jika tidak, tersesat, semua orang tidak terbiasa melihatmu dengan kepala terangkat tinggi seperti ini." Wajah para murid sekte biduk berubah drastis, tetapi mereka samar-samar bisa menebak kekuatan orang ini, bahkan master sekte menjadi ramah. Mereka semua berpikir bahwa mereka sudah selesai, mereka takut mereka akan kehilangan semua muka kali ini. Semua orang sama-sama terkejut, mereka tidak tahu dari mana orang aneh seperti itu berasal, dan kekuatannya menantang surga, hanya seorang tertinggi bela diri yang bisa melawan Zhang Linghua. Hanya Gao Lin yang sangat gembira, dia tidak sabar menunggu Mo Xiaochuan terbang ke dalam kemarahan dan membunuh Zhang Linghua dengan satu pukulan telapak tangan, kemudian, situasi di seluruh kota Southfire akan berubah drastis lagi. Ketika Zhang Linghua melihat betapa hormatnya Mo Xiaochuan kepada Yun Xiao, dia bahkan lebih terkejut, dan dia bahkan lebih yakin bahwa Yun Xiao adalah murid dari beberapa keluarga yang kuat. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi bertindak arogan, dia menurunkan semua orang dari langit. Zhang Linghua memandang Yun Xiao dan berkata dengan ekspresi rumit, "Tuan Muda Yun, seni ilahi transformasi petir adalah seni rahasia terbesar dari sekte biduk kita, saya berharap Tuan Muda Yun dapat membayarnya." Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua rencana dan prediksinya tidak berguna, sebaliknya, dia memohon kepada pihak lain. Kerumunan itu terlantai, citra makhluk tertinggi bela diri ditumbangkan dalam sekejap, bahkan seorang suprim bela diri harus mengakui kekalahan dalam menghadapi keadaan. Sekarang, dia tidak hanya menginginkan teknik ilahi petir, dia bahkan tidak menyebutkan kematian tetua Feng dan harta karun. "Oh, jadi transformasi petir seni ilahi sangat penting, saya ingin tahu berapa harga yang akan dibayar pemimpin sekte Zhang untuk mendapatkannya kembali." Ketika Yun Xiao mendengar bahwa dia akan dibayar, dia segera bersemangat dan tersenyum. 10 miliar batu purba, kata Zhang Linghua, dia berkata tanpa tergesa-gesa, karena pihak lain bersedia menawarkan harga, itu mudah ditangani, jumlah batu purba hanyalah masalah jumlah, tetapi dia juga tidak bisa memberi terlalu banyak, itu akan terlalu banyak kerugian, dan dia akan kehilangan muka. Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin sekte Zhang, kamu terlalu tidak tulus, karena itu adalah harta sekte, itu tidak bisa bernilai hanya 10 miliar, Presiden Qian, bagaimana kalau saya menjual teknik ilahi transformasi petir saya kepada Anda seharga 20 miliar batu purba?" "Bagus, bagus. Saya bersedia membayar 200 miliar, apalagi 20 miliar. Kata Gao Lin sambil tertawa, dia secara alami tahu niat Yun Xiao, yang tidak lebih dari memeras lebih banyak, dan dia senang melihatnya, jadi dia buru-buru membantunya. "Gao Lin, kamu baik, kamu kasar." Mata Zhang Linghua bersinar dengan cahaya yang mengancam saat dia menatap Gao Lin, matanya dipenuhi dengan ancaman. Gao Lin mendengus dingin, meskipun dia tidak ingin menyinggung Zhang Linghua, ketika menimbang kedua sisi, dia secara alami harus berdiri di sisi Yun Xiao, sebagai Presiden Kamar Dagang Angin Petir. Zhang Linghua tidak akan pernah berani membunuhnya, tapi itu berbeda untuk Yun Xiao, tanpa janjinya,
dia akan dibunuh oleh Mo Xiaochuan sekarang. Pemimpin Sekte Zhang, kamu tidak bisa terlalu berhati hitam, saya dapat mengerti bahwa Anda ingin membeli kembali teknik ilahi transformasi petir dengan harga murah, tetapi bahkan tidak berpikir untuk membeli makanan laut dengan uang kubis, melakukan bisnis tidak lebih dari angan-angan di kedua belah pihak, dan harganya adil, bahkan aku, seorang pengusaha, tidak tahan melihat tawaranmu yang tidak tulus. Gao Lin berkata perlahan, suaranya dipenuhi rasa sakit. Cukup, Zhang Linghua berteriak marah, tidak tahu kemana harus melampiaskan amarahnya, dia menatap Yun Xiao dan berkata, aku akan menukar sesuatu dengan Divine Art transformasi petir, jika Tuan Muda Yun berpikir itu layak, maka saya akan berdagang, jika tidak, lupakan saja. Dia mengeluarkan sebuah kotak persegi kecil seukuran telapak tangannya dan melihatnya untuk waktu yang lama, matanya penuh sakit hati, pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membuangnya. Yun Xiao sangat ingin tahu tentang apa yang dia membuat Zhang Linghua begitu sedih. Mo Xiaochuan takut Zhang Linghua akan bermain trik, jadi dia meraih Yun Xiao terlebih dahulu. Keselamatan Yun Xiao adalah prioritas utamanya saat ini, dan dia tidak bisa membiarkan tuannya terluka. Mo Xiaochuan mengambil kotak itu dan membukanya, setelah meliriknya, dia menyerahkannya kepada Yun Xiao. Tindakan ini dilihat oleh semua orang dan mereka terkejut, keberadaan kaisar bela diri yang begitu kuat seperti pengawal pemuda itu, jika mereka adalah pengawal Tuan Mo Huayuan, mereka masih bisa mengerti, bagaimanapun, banyak kaisar bela diri bersedia bekerja untuk alkemis tingkat 8, tapi, untuk keraguan Yun Xiao, dia tidak bisa memikirkan alasan kedua selain latar belakangnya yang kuat. Di sisi lain, wajah Zhang Linghua segelap air, tindakan Mo Xiaochuan mengambil barang ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk penghinaan terhadapnya, dia mengepalkan tinjunya karena marah, dan buku-buku jarinya retak, namun, situasinya lebih kuat daripada dia, jadi dia harus menundukkan kepalanya. Ketika Yun Xiao mengambil kotak kecil dari tangan Mo Xiaochuan, pupil matanya menyempit, dia melihat bahwa barang di dalam kotak itu berwarna hijau seperti bambu dan setebal jari, itu memancarkan cahaya hijau hangat dan memiliki energi roh yang mengancam, sungguh energi kayu kedua yang kuat. Yun Xiao berteriak kaget, ini dekat dengan asalnya. Benda ini seharusnya menjadi harta karun supreme elemen kayu, jika pemimpin Sekte Zhang meninggalkannya untuk mengolah teknik ilahi transformasi petir, itu pasti akan menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha, namun kamu benar-benar bersedia menyerah. Zhang Linghua mendengus, ini adalah cendana pembersih hati yang ditanam oleh Sekte Kalajengking Utara dalam jumlah besar, itu ditanam demi menumbuhkan keterampilan transformasi petir, namun, setelah seni ilahi hilang, cendana hati yang jernih juga ditebang dan metode penanamannya juga hilang, sekarang, dia hanya bisa menemukan beberapa di lemari besi, yang ada di tangan Tuan Muda Yun adalah salah satu dari sedikit cendana pembersih hati, meskipun tidak banyak, dengan pengalaman Tuan Muda Yun, Anda harus dapat memahami nilainya. Yun Xiao terkejut saat dia berkata dengan ngeri, tanam sejumlah besar kayu yi jenis ini. Sekte Kalajengking Utara sebenarnya sekuat ini. Elemen kayu semacam ini yang mendekati asalnya, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan keberadaan tingkat ke-10 seperti api ilahi Phoenix, itu masih sebanding dengan harta surga dan bumi tingkat ke-9, dan barang-barang kelas 9 semuanya lahir dengan mengumpulkan ki spiritual langit dan bumi, jadi tidak mungkin untuk mengolahnya. Sepanjang sejarah, sejumlah besar alkemis telah mencoba mengolahnya secara artifisial, tetapi semuanya gagal. Zhang Linghua tampaknya telah menemukan jejak kepercayaan diri dan berkata dengan bangga, ketika Sekte Kalajengking Utara mendominasi benua, bahkan 7 negara adidaya tidak dapat mengejar mereka, bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Petik 2. Yun Xiao dengan hati-hati menyingkirkan sepotong cendana pembersih hati dan tidak mempersulit Zhang Linghua lagi, aku akan mengambil yimu ini, saat itu, saya membantu saudara muda Anda membunuh Penatua Feng, dan kemudian, saya memberinya peta, tapi adik laki-laki Anda hanya memberikan janji lisan bahwa saya belum melihat satu batu purba pun. Pemimpin Sekte Zhang, beri aku 10 miliar batu primordial tingkat medial lagi, dan boneka kayu ini akan menjadi milikmu. Yun Xiao mengeluarkan pria kecil yang telah mewarisi teknik ilahi transformasi guntur dan menunjukkannya kepada semua orang. Murid Zhang Linghua berkontraksi,
dan jantungnya berdebar kencang, bahkan dia tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia begitu dekat dengan keterampilan transformasi guntur, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Yun Xiao, dia masih berkata dengan marah, "Tuan Muda Yun, jangan melangkah terlalu jauh." Dia bahkan tidak keberatan memberikan uang untuk peta harta karun kepadanya, tetapi dia bahkan meminta uang untuk pembunuhan Penatua Feng, jika dia memberikannya padanya, tatapan seperti apa orang-orang di bawah sektenya akan memandangnya. Fakta bahwa Tan Dijun telah dibebaskan dan dipromosikan ke posisi wakil master sekte telah menyebabkan banyak orang mengkritik dan diam-diam tidak puas. Mo Xiaochuan mendengus dingin, kesepakatan adalah kesepakatan yang bersedia dibuat oleh kedua belah pihak, teknik ilahi transformasi petir ada di tangan Tuan Muda Yun, dia bisa menjualnya sesuka hatinya, jika Anda tidak puas dengan itu, Anda dapat memilih untuk tidak membelinya, tapi tolong jangan buang waktu kita masih perlu berteleportasi ke kota Yufeng. Rasa ketidakberdayaan muncul di hati Zhang Linghua, dengan kaisar bela diri yang tidak dapat dijelaskan ini di sini, Yun Xiao tidak akan pernah menderita kerugian. Selain itu, ketika dia melihat Mo Huayuan mengikuti dari belakang Yun Xiao di kerumunan, seolah-olah dia mengikuti jejaknya, dia bahkan lebih bingung, "Tuan Mo, apakah Anda juga meninggalkan kota South Fire?" "Itu benar," Mo Huayuan mengangguk, "terima kasih telah menjagaku selama ini, Master Sekte Zhang. Saya telah menyelesaikan bisnis saya di kota South Fire dan akan kembali ke wilayah suci untuk melapor kepada tuan saya. Saya kebetulan berada di jalur yang sama dengan Tuan Muda Yun, jadi saya berencana untuk bepergian bersama." Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Pemimpin Sekte Zhang, karena keterampilan ilahi transformasi petir adalah harta sekte Anda, nilainya secara alami tidak terbatas, karena Master Sekte bahkan telah mengeluarkan Yimu kelas 9, mengapa dia peduli dengan hanya 10 miliar batu primordial kelas menengah? Terserah Tuan Muda Yun apakah dia menginginkan batu vitalitas ini atau tidak, tetapi keterampilan ilahi transformasi petir pemimpin sekte harus diperoleh. Sepertinya pemimpin sekte Zhang tidak punya banyak ruang untuk tawar-menawar tentang Bian ini. Mo Huayuan telah tinggal di kota api selatan selama bertahun-tahun, dan sekte biduk secara alami memperlakukannya seperti tamu terhormat. Mereka telah memberinya banyak bantuan, dan Mo Huayuan sangat berterima kasih, tetapi ketika datang ke Yun Xiao, pemuda misterius yang telah menyelamatkan nyawa saudaranya, dia secara alami berpihak pada yang terakhir. Zhang Linghua juga bisa mendengar favoritisme dalam kata-katanya, dan dia bahkan lebih takut dengan identitas Yun Xiao, jadi, dia hanya bisa mengaku kalah dan berkata, "Baiklah, karena Tuan Mo telah mengatakan demikian, jika saya terus terjerat dengan Anda hanya untuk 10 miliar batu purba, tampaknya saya, Zhang Linghua, pelit Tuan Muda Yun." Dia mendengus dingin, "Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan demi Tuan Mo." Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan tas penyimpanan yang penuh dengan batu vitalitas. Semua orang tahu bahwa dia mencoba memberi dirinya jalan keluar, tetapi tidak ada yang berani mengejek atau mengejeknya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam percakapan semacam ini antar ahli. Mo Xiaochuan mengambil tas penyimpanan dan memeriksa apakah tidak ada masalah dengannya sebelum dia menyerahkannya kepada Yun Xiao, yang membuat Zhang Linghua sangat marah sehingga dia marah. Namun, setelah mendapatkan teknik ilahi transformasi petir, semua kesuramannya tersapu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat, dan dia bahkan ingin tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, wajah Gao Lin dan anggota kamar dagang lainnya semuanya menjadi gelap, setelah Zhang Linghua memperoleh seni spiritual tingkat dewa, ditambah dengan dukungan dari sumber daya sekte biduk, kekuatannya mungkin akan segera mencapai tingkat baru. Jika tidak ada bala bantuan yang kuat memasuki kota South Fire, kekuatan kamar dagang mereka mungkin akan ditekan selama beberapa ratus tahun ke depan. Sudah larut Tuan Muda Yun, semuanya, silakan masuk ke pertempuran. Wu Lin adalah rubah tua, bagaimanapun juga, meskipun dia sangat tidak puas dengan kesepakatan itu, dia tidak akan menunjukkannya kepada Yun Xiao. Dia masih menyimpan senyum di wajahnya, penuh sanjungan. Saat semua orang hendak memasuki formasi, Mei Dong, tiba-tiba memanggil dari dalam sekte biduk, "Tuan Muda Yun, saya juga akan pergi ke kota Yufeng, bisakah kamu membawaku bersamamu?" Petik 2. Oh. Yun Xiao bertanya dengan heran, "Oh, Dong, mengapa kamu pergi ke kota Yufeng?"
Tinggal di sekte biduk untuk berkultivasi ke alam yang lebih tinggi adalah apa yang harus kamu lakukan. Wajah Mei Dong, memerah, dan dia hendak menjelaskan. He Yingrong juga berdiri dan menjelaskan atas namanya, Tuan Muda Yun, rumah Dong, ada di kota Yufeng, dia sudah jauh dari rumah selama beberapa tahun, dan dia memberitahu saya tentang kepulangannya kali ini. Saya khawatir membiarkannya pulang sendirian, jadi saya ingin mengawalnya secara pribadi, tetapi jika saya bisa bepergian dengan Anda, Tuan Muda Yun, saya tidak perlu khawatir. Begitu, kalau begitu ayo pergi bersama. Yun Xiao langsung setuju, dan Mei Dong, dengan senang hati berjalan ke barisan dan berdiri bersama yang lain. Han Xuan, yang berada di luar formasi, merasakan sakit hatinya, dia tahu bahwa dia cemburu, jadi dia memarahinya di dalam hatinya, gadis konyol, orang seperti apa Tuan Muda Yun. Sudah takdir untuk bisa bertemu dan berpisah dengannya, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Fokus saja untuk menjalankan kamar dagang Anda. Meskipun dia menghibur dirinya sendiri seperti ini, dia masih tidak bisa menahan perasaan kecewa, dan bahkan hidungnya terasa sedikit masam. Tuan Muda Yun, sachet beraroma ini untukmu, itu terbuat dari bubuk yang digiling dari air liur naga sejati dan harta surgawi, buah azure thunder, serta lebih dari 30 jenis rempah-rempah. Tuan Muda Yun, itu harus bisa menangkal kejahatan bersamamu, dan itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Han Xuan tiba-tiba mengumpulkan keberanian dari suatu tempat, melepas kantong wewangian dari pinggangnya, berjalan ke formasi, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Yun Xiao terkejut sejenak, lalu dia meraihnya sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, kita akan bertemu lagi di masa depan, saya menantikan pertemuan kami berikutnya." Han Xuan merasa sedikit lebih baik ketika dia melihat wajah bawahannya memerah, ketika dia mendengar pihak lain mengucapkan selamat tinggal. Dia merasa sedih lagi, dia menahan air matanya dan berkata, "Saya harap kita tidak akan bertemu terlalu lama, aku akan menunggu kabar baik dari kota Songyue, Tuan Muda Yun." Yun Xiao memegang sachet, dan aroma menyegarkan menyebar dalam susunan, membuat semua orang merasa santai dan bahagia. "Saya yakin Tuan Muda Yun dapat memahami niat Presiden Han Xuan," kata Gao Lin sambil tersenyum, "formasi telah mulai beroperasi, silakan kembali." Semua orang yang hadir adalah rubah tua, dan mereka secara alami memahami kesan baik Han Xuan tentang Yun Xiao, jadi mereka semua tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Wajah Han Xuan sangat merah, dan dia buru-buru berlari karena malu dan marah. Arai beroperasi perlahan di bawah kendali Yinglin, dan segera, beberapa berkas cahaya melesat keluar darinya dan bersinar ke langit seperti awan berwarna-warni. Yun Xiao dan yang lainnya berangsur-angsur menjadi kabur dalam susunan, dan akhirnya menghilang. Begitu Yun Xiao dan yang lainnya pergi, semua orang tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka merasakan angin dingin bertiup ke arah mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ekspresi Zhang Linghua langsung menjadi dingin, dia menatap Gao Lin dengan tatapan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, "Presiden Qian, Anda baru saja berbicara banyak omong kosong." Gao Lin menggertakkan giginya, menahan tekanan dari Zhang Linghua, pemimpin sekte Zhang. "Saya hanya berbicara dari lubuk hati saya, bukankah bagus bahwa Anda dan Tuan Muda Yun memiliki apa yang Anda butuhkan dan bahagia?" Sungguh bagus, semua orang bahagia." Zhang Linghua menarik kembali auranya dan berkata, "Aku tidak bisa repot-repot berdebat denganmu, bagaimana dengan ini? Urat biji yang baru ditemukan di zona kematian terletak di tempat yang begitu berbahaya, kekuatanmu terbatas, dan kamu belum menyentuhnya selama bertahun-tahun, kemudian sekte biduk saya dengan enggan akan mengambil alih dan menambangnya." Petik 2. Apa? Gao Lin terkejut, dan wajahnya menjadi pucat karena marah. "Pemimpin sekte Zhang, kamu sudah terlalu jauh. Bahkan jika itu adalah sekte Kalajengking Surgawi atau sekte Bulan Baru, apakah mereka akan menyetujuinya?" Zhang Linghua tertawa, "Anda tidak perlu khawatir tentang ini, Presiden Zhou. Saya sudah berdiskusi dengan Li Fengyu dan Xiao Minghui, selain membuat kesepakatan dengan Yun Xiao, saya datang ke kota Southfire kali ini untuk memberitahu Anda, Presiden Min." Petik 2. Gao Lin dan anggota kamar dagang lainnya semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi di bawah tekanan aura Kaisar Zhang Linghua, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak. Zhang Linghua berkata dengan dingin,
Aku hanya memberitahumu karena aku sangat menghargaimu. Tanah kematian ini telah ditetapkan sebagai area terlarang dari Sekte Biduk, siapapun yang melanggar akan dibunuh tanpa ampun, haha. Di bawah pimpinan Zhang Linghua, Sekte Biduk berubah menjadi seberkas cahaya dan pergi, hanya menyisakan suara tawa di halaman. Han Xuan, memandang yang lain, merasa tidak tertarik seolah-olah dia kehilangan sesuatu, dia menatap formasi teleportasi yang kosong, menghela nafas, dan pergi. Dia tahu bahwa kota Southfire akan memasuki periode kekacauan lain setelah 100 tahun damai. Mungkin Southfire City tidak lagi cocok untuk serikat pekerja awan ungu, sekarang, semua energinya terfokus untuk merebut kembali pasar yang telah hilang dan kemudian bertemu dengan orang yang ingin dia temui. Yun Xiao dan yang lainnya merasakan ruang di sekitarnya terus berubah, dan lorong gelap membentang ke jarak yang tak berujung, mereka tidak dapat melihat atau mendengar, tetapi mereka dapat merasakan dengan indera ilahi mereka bahwa orang-orang di sekitar mereka juga bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Segera, seberkas cahaya muncul dan ruang hitam terbuka, semua orang jatuh. Itu tidak terlalu tinggi dari tanah, dan semua orang berdiri kokoh di tanah, hanya Xuanzi kecil yang mengeluarkan tangisan menyedihkan saat dia jatuh ke tanah kesakitan, tetapi tidak ada yang memperhatikannya, dia buru-buru berdiri dan menepuk pantatnya. Mereka mendarat di lapangan kosong dan seorang lelaki tua kaya perlahan berjalan ke arah mereka, dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum, "Selamat datang, teman-temanku, saya Ku Zeng, Presiden Kamar Dagang Angin Petir di kota Yufeng. Saya telah menerima surat dari Presiden Gao Lin yang mengatakan bahwa seorang teman baik Kamar Dagang Angin Petir akan diteleportasi ke sini, dan dia meminta saya untuk menerimanya." Matanya menyapu beberapa orang satu persatu, tetapi dia tidak melihat ada yang salah, hanya ketika tatapannya menyapu Mo Xiaochuan, hatinya bergetar hebat, itu adalah pusaran tak berdasar yang melahap indera ilahinya saat lewat, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bertindak gegabah. Yun Xiao melirik Ku Zeng dengan santai, dia hanya tertinggi bela diri bintang 7, 2 bintang lebih rendah dari Wu Lin, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh, tempat ini sudah menjadi bagian dari wilayah-wilayah utara, dan skala dan kompleksitas kota puncak hujan jauh melebihi kota Southfire, logikanya, mereka seharusnya mengirim ahli yang lebih kuat untuk menjaga kota, tetapi mengapa kekuatan mereka lebih rendah dari pemimpin guild kota Southfire? Mo Huayuan sepertinya telah membaca pikiran Yun Xiao saat dia diam-diam mengirim transmisi suara, "Tuan Muda Yun, kota api selatan kaya akan tambang kristal emas api selatan dan merupakan sumber pendapatan penting bagi Kamar Dagang Angin Petir. Jadi penjaganya lebih kuat, distribusi daya di kota Yufeng rumit, tetapi tidak banyak manfaat ekonomi, oleh karena itu, kekuatan orang yang bertanggung jawab sedikit lebih lemah." Jadi seperti ini, Yun Xiao sekarang mengerti bahwa distribusi kekuasaan di serikat pedagang memang berbeda dari kekuatan biasa, yang mereka minati adalah sumber keuntungan, bukan ukuran kota. Semua orang telah bekerja keras untuk datang jauh-jauh ke sini, mengapa kalian semua tidak beristirahat di kamar dagang? Ku Zeng tersenyum saat dia melihat Mo Xiaochuan dan berkata dengan senyum menjilat, "Ini pasti Tuan Muda Yun yang dipuji tanpa henti oleh Presiden Qian dalam suratnya, kan?" Petik 2. Yang dia tahu adalah bahwa Tuan Muda Yun adalah pemimpin kelompok, pada saat ini, kekuatan Mo Xiaochuan sangat sejalan dengan apa yang dikatakan Gao Lin. "Hehe, kamu adalah pemimpin guild, tapi kamu salah menilai. Tuan Muda Yun bukan milik orang terkuat." Xuanzi kecil mendengus dingin, "Lihatlah orang paling tampan di sini, dan orang itu adalah Tuan Muda Yun." Dia telah mengamati ekspresi Yun Xiao sepanjang jalan, mencoba menghapus kesan buruk yang dia miliki di benak yang terakhir, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan. Kali ini, dia akhirnya mencuri pusat perhatian dan keluar untuk membujuk dirinya sendiri. Setelah melakukannya, dia langsung merasa jauh lebih nyaman di hatinya dan diam-diam sangat senang. Ini menempatkan Ku Zeng dalam posisi yang sulit. Jika dia mengenali orang yang salah lagi, bukankah itu berarti Tuan Muda Yun tidak tampan? Dia memelototi Xuanzi kecil dengan kesal, lalu matanya menyapu Yun Xiao dan Mo Huayuan. Semakin dia melihat Mo Huayuan, semakin terkejut dia berpikir dalam hati bahwa dia telah salah menilainya karena Mo Huayuan sama sekali bukan orang biasa. Adapun Yun Xiao,
dia terlihat sangat biasa, hanya seorang Grandmaster bela diri bintang 8 biasa, sudah menjadi suatu kehormatan bagi seseorang seperti dia untuk meliriknya. Namun, Wu Fu yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis memiliki caranya sendiri dalam menilai orang. Mo Xiao Chuan, yang kemampuannya tak terduga, dan Mo Huayuan, yang sama sekali tidak biasa, tampaknya berdiri di kedua sisi pria ini dan mengikuti jejaknya. Satu-satunya wanita, Mei Dong, juga menempel di dekatnya seperti burung kecil, bahkan mata Suan kecil, baik sengaja atau tidak sengaja, tidak bisa menyembunyikan ketakutan di dalamnya ketika dia melirik orang ini. Mungkinkah orang ini terkejut? Dia diam-diam menyalahkan Gao Lin karena tidak memberitahunya yang mana Yun Xiao. Melihat penampilannya, dia memang yang paling tampan di antara mereka, jadi dia dengan hati-hati bertanya, "Tuan Muda Yun, apakah Anda orang ini?" Yun Xiao melihat wajahnya yang gugup dan menganggapnya lucu. "Presidenku, Anda terlalu sopan, kami sangat berterima kasih kepada Anda karena telah mengganggu kamar dagang angin petir, kami tidak perlu istirahat, tolong bawa kami ke formasi transportasi antar provinsi, kami tidak bisa membuang waktu lagi." Ku Zeng menghela nafas lega di dalam hatinya. Kali ini, dia akhirnya tidak salah melihat. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Presiden Qian juga menyatakan dalam suratnya bahwa Tuan Muda Yun akan pergi ke kota Songyue, tetapi sayangnya, formasi teleportasi domain di kota Yufeng dihancurkan beberapa hari yang lalu." Apa? Mereka semua terkejut, dan wajah Yun Xiao berubah drastis saat dia berkata, "Itu hancur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya?" Kompetisi seni bela diri dan teknik sudah dekat, dan tidak banyak waktu untuk disia-siakan. Ku Zeng berkata, dua kelompok orang memperebutkan urutan penggunaan susunan teleportasi, akibatnya, lebih dari setengah susunan dihancurkan. Sekarang, kekuatan utama di kota Yufeng bergegas memperbaikinya, situasinya tidak diketahui, sudah ada banyak prajurit yang telah diteleportasi ke sini dari seluruh dunia, dan populasinya telah meningkat hampir setengahnya. Oh, Yun Xiao bertanya, dia tidak tahu bahwa hujan Summit City sebenarnya membawa begitu banyak orang, itu baru tidak beroperasi selama beberapa hari, tetapi sudah mengumpulkan begitu banyak orang. Bisakah presidenku membantu saya menanyakan tentang kemajuan perbaikan? Baiklah, tolong tunggu sebentar, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki, mengapa kalian semua tidak istirahat dulu, saat ini di luar terlalu kacau, ada pembudidaya yang kejam di mana-mana. Mudah untuk memulai perkelahian jika Anda tidak setuju, tinggal di kamar dagang adalah yang paling aman. Ku Zeng memanggil beberapa pelayan dan memimpin Yun Xiao dan yang lainnya ke kamar tidur mereka. Dia juga sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Pada saat yang sama, dia mengirim seniman bela diri untuk menanyakan tentang perbaikan susunan grand teleportasi. Kamar-kamar yang disiapkan oleh kamar dagang angin petir sangat mewah dan indah. Gao Lin pasti menyuruh mereka melakukannya. Ada juga ruang rahasia untuk kultivasi di kamar tidur, yang sangat luas. Ada 100.000 batu primordial kelas menengah yang ditempatkan dengan rapi di ruang rahasia. Semuanya sangat bijaksana. Namun, Yun Xiao tidak tertarik dengan beberapa batu primordial ini sekarang, tapi, meskipun kecil, mereka masih daging. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil semua 100.000 batu primordial kelas menengah. Baru saat itulah dia mulai berkultivasi di ruang rahasia. Aroma samar menyerang hidungnya, membuatnya sulit untuk tenang. Yun Xiao mengeluarkan sachet yang diberikan kepadanya oleh Han Xuan, awalnya digunakan untuk menenangkan pikiran seseorang, tetapi sekarang telah menjadi item yang mengganggu pikiran seseorang, sehingga tidak mungkin baginya untuk berkultivasi dengan damai. Ketika dia memikirkan susunan teleportasi, dia menyadari bahwa jika dia menunda kapan saja, itu akan sama dengan membunuh Ding Ling. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Memikirkan hal ini, Yun Xiao tiba-tiba keluar dari kamarnya dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah alkemis tingkat 9, dan dengan Yuan Gaohan dan Mo Huayuan di sini, mereka pasti akan sangat membantu dalam memperbaiki susunan. Status kamar dagang angin petir di kota Yufeng jauh lebih rendah daripada di kota Southfire, itu pada dasarnya setara dengan kekuatan tingkat menengah. Lokasi kamar dagang bukan di pusat kota, melainkan di sudut barat. Bagaimanapun, kota Yufeng bukanlah minat utama kamar dagang, jadi mereka bisa mendirikan cabang di sana. Ketika Yun Xiao keluar, dia melihat Mei Dong, di jalan,
dan dia berjalan di sepanjang jalan dengan sangat akrab. Dengan iseng, Yun Xiao mengikuti mereka dari kejauhan. Mei Dong berjalan melalui beberapa jalan dan tiba di pusat kota yang ramai. Dia berhenti di depan sebuah restoran, mengangkat kepalanya, dan melihatnya sebelum masuk. Dalam rentang beberapa napas, Yun Xiao tiba di bagian bawah restoran. Dia melihat sebuah plakat tergantung di atasnya, dengan kata-kata, aroma plum dalam cuaca dingin tertulis di atasnya. Dingin memiliki aroma plum. Menarik. Yun Xiao terkekeh dan mengikutinya masuk. Untuk bisa membuka restoran di kota yang sibuk seperti kota Yufeng, latar belakang seseorang pasti tidak sederhana. Memang benar bahwa sejumlah besar seniman bela diri telah berkumpul di kota Yufeng. Restoran itu memiliki 3 lantai, dan hampir penuh, tapi, yang mengejutkan Yun Xiao, Mei Dong tidak terlihat. Kecuali dia menggunakan seni rahasia untuk melarikan diri, tetapi tidak mungkin melakukannya di bawah hidung Yun Xiao. Hanya ada satu penjelasan, Mei Dong sangat akrab dengan restoran ini dan telah pergi dari belakang dapur. Dia melihat ke arah dapur dan berjalan. Saat dia mencapai pintu, pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba mundur. Teriakan marah datang dari dapur, dan kemudian sinar pedang melesat keluar dari dalam. Itu melintasi sisi Yun Xiao dan membuat lubang besar di dinding restoran. Ini segera menyebabkan semua orang di restoran berhenti membuat keributan dan melihat ke atas. Meskipun semua orang terkejut, tidak ada yang takut. Mereka semua adalah seniman bela diri dengan kultivasi. Mereka semua telah tinggal selama beberapa hari, menunggu untuk diteleportasi. Meskipun suara pedang itu kuat, itu tidak menimbulkan ketakutan di hati mereka. Pada saat ini, suara dingin seorang wanita tua datang dari dapur, "Kamu tidak layak." Segera setelah itu, suara 2 orang berkelahi bisa terdengar. Kemudian, bayangan terbang keluar dari dalam, dengan darah berceceran di udara. Itu jelas orang yang dikalahkan. Murid Yun Xiao menyempit, dia melangkah maju, dengan lembut menggosok pinggang ramping bayangan, dan kemudian membawanya ke bawah. "Ah, Tuan Muda Yun!" Sosok itu berteriak kaget dan menatap Yun Xiao dengan tidak percaya. Itu adalah Mei Dong. Dia sepertinya tidak peduli dengan lukanya sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan gugup, kenapa kamu ada di sini?" Yun Xiao menegakkan tubuhnya, lalu melepaskan tangannya dan berkata, "Aku kebetulan melihatmu di jalanan, jadi aku mengikutimu karena penasaran. Seseorang benar-benar melukai Anda." Tampaknya wanita tua di dalam sangat galak. "Apakah Anda membutuhkan bantuan saya?" Wajah Mei Dong sudah lama memerah karena malu saat dia memijat pinggangnya. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Tidak, jangan, ini masalahku sendiri, aku bisa menyelesaikannya sendiri." Suara tajam dan sarkastik wanita tua itu datang dari dapur. Dia berteriak, dia tidak belajar apa-apa, tetapi dia belajar menemukan pria, pelacur alami. "Ambil orangmu dan keluar dari sini, kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhnya juga." Mei Dong menghentakkan kakinya karena marah dan malu. Begitu banyak orang di aula melihat mereka, berharap ada lubang di tanah untuk bersembunyi. Mata Yun Xiao berkedip dengan kilatan tajam saat dia menatap dingin ke dapur dan mencibir, "Kamu benar-benar tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematianmu sendiri." Dia meninggalkan Mei Dong dan berjalan menuju dapur. Mei Dong dengan cemas ingin menghentikannya, tetapi embusan angin tiba-tiba bertiup. Seorang pria yang mengenakan jubah sutra perak muncul di depan Mei Dong dan membuka tangannya untuk menghentikannya. Dia menyeringai dan berkata, "Dari mana gadis kecil ini berasal? Dia sangat seksi." Mengikuti kemunculan pria berjubah brokat sutra perak, 4 pembudidaya lainnya muncul di pintu masuk dapur. Mereka mengepung Mei Dong dan tertawa kecil tanpa henti. Wajah Mei Dong pucat saat dia dengan tegas berteriak, "Siapa kalian? Hehe, kamu akan segera mengetahui siapa kami." Pria berjubah brokat sutra perak berkata, "Saya telah berada di kota Yufeng selama beberapa hari terakhir, tetapi saya belum memiliki barang yang layak. Hari ini, saya akhirnya bertemu dengan seorang dengan ketampanan. Saya bisa menggunakannya untuk sementara waktu." Tangannya tanpa sadar menyeka wajah Mei Dong sifat binatang buas 4 pria lainnya juga terangsang. Mereka tertawa liar, mata mereka memancarkan cahaya hijau. Tampaknya setelah pria berjubah brokat sutra perak menggunakannya, mereka juga bisa naik dan mencicipinya. Orang jahat.
Mei Dong, sangat malu saat dia menamparkan tangan sembrono pria di depannya, dia juga telah melihat kekuatan luar biasa dari beberapa orang di depannya, jadi dia tidak berani ceroboh, dia menggunakan kasih sayang lembut seperti air yang diajarkan Yun Xiao padanya, dan untuk sesaat, dia dikelilingi oleh uap air, seolah-olah dia telah menjadi perwujudan air dan mengandung dao bela diri. Setelah menggunakan gerakan ini di kompetisi sekte, dia mengerti kekuatannya. Setelah itu, Mei Dong, fokus pada pengembangan teknik telapak tangan ini, dan dia menjadi semakin halus pada saat ini, ketika dia mengeksekusinya, itu bahkan lebih alami dan halus, mulus. Senyum di wajah pria berambut perak itu segera membeku, dia tidak pernah berpikir bahwa serangan gadis kecil ini akan begitu kejam, tertangkap basah. Dia benar-benar diselimuti oleh kekuatan telapak tangan, meskipun dia adalah alam utama yang lebih tinggi dari lawannya, dia masih memiliki kekuatan yang sulit untuk ditolak. Kamu mencari kematian. Pria berjubah brokat sutra perak dan 4 seniman bela diri lainnya di posisi Zhou mengeluarkan raungan marah dan melepaskan aura mereka berlima berada di alam kaisar bela diri, sebuah belati muncul di tangan pria berjubah brokat sutra perak, itu sangat tajam, dan langsung memotong kekuatan telapak tangan Mei Dong, namun, itu tidak berdaya melawan teknik telapak tangan yang tersisa, yang selembut air dan tidak bisa dipatahkan. 4 lainnya, buru-buru menyerang, mencoba mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao, tetapi mereka diblokir oleh kekuatan lembut yang tersisa, bahkan dengan kekuatan mereka sebagai kaisar bela diri, mereka tidak bisa menembus tekanan telapak tangan. Dalam kekhawatiran mereka berempat buru-buru menggertakkan gigi dan menyerang, jika sesuatu terjadi pada jubah brokat berulir perak, mereka akan berada dalam masalah besar. Yun Xiao baru saja akan memasuki dapur ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia sedikit mengernyit. Gerakan Mei Dong, ini tampak sangat kuat, tetapi itu adalah serangan mendadak. Selain itu, gerakan ini menghabiskan banyak energi, jadi akan sangat sulit baginya untuk menggunakannya untuk kedua kalinya. Menggelengkan kepalanya diam-diam, Yun Xiao menjentikkan jari telunjuknya, mengirimkan aliran kekuatan yang langsung menembus dahi seorang prajurit, aliran darah menyembur keluar dari glabella pria itu, dan pupil matanya segera melebar saat dia jatuh ke belakang. Sebagian besar kekuatan yang akan menembus telapak tangan Mei Dong, dihilangkan, ekspresi 3 orang lainnya berubah drastis, ketakutan mereka membuat mereka menarik kekuatan mereka, dan mereka semua merasakan bahaya. Kali ini, tekanan pada pria berjubah brokat sutra perak itu bahkan lebih besar, pertahanannya langsung ditembus oleh kekuatan telapak tangan, dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang ke arah dapur. Ketika Yun Xiao melihat pria itu terbang ke arahnya, dia menendangnya begitu saja, mengirimnya terbang ke arah semua tamu di restoran. Hal ini menyebabkan semua orang sangat terkejut sehingga mereka terbang ke segala arah, meninggalkan ruang terbuka bagi pria berjubah brokat sutra perak untuk jatuh ke tanah. Dia sebenarnya tidak bergerak, seolah-olah dia sudah mati. Mei Dong, melihat tubuh di sampingnya, yang memiliki lubang berdarah di antara alisnya, dia segera tahu bahwa Yun Xiao lah yang telah melakukannya, jadi dia menatapnya dengan penuh syukur. Tuan muda, 3 seniman bela diri yang tersisa terkejut dan bergegas maju untuk memeriksa. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak ngeri, "Tuan muda sudah mati, Tuan muda sudah mati." Mereka bertiga terkejut seolah-olah tuan muda mereka memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan tidak akan pernah mati. Ekspresi mereka bahkan lebih aneh dan lebih menakutkan daripada jika mereka mengambil sabun. Ketiga kaisar bela diri itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Salah satu dari mereka gemetar dan berkata, kamu membunuh tuan muda kami, kamu sudah mati. Jadi bagaimana jika mereka mati? Kata Yun Xiao acuh tak acuh, begitu banyak orang meninggal setiap hari, apa perbedaan antara mereka dan anjing mati? Petik 2. Hei, kamu, tahukah Anda siapa tuan muda saya? Petik 2. Wajah pembudidaya dipenuhi dengan kesedihan saat dia berteriak, kali ini, tidak hanya seluruh klan Anda yang akan dimusnahkan, bahkan beberapa dari kami akan terlibat. Oh, Yun Xiao bertanya, mungkinkah dia memiliki latar belakang yang kuat? Apakah tuan mudamu adalah presiden markas besar lautan pembentukan jiwa atau salah satu dari 3 penguasa wilayah suci?
Tao Wu ini, jangan mencoba berbicara jalan keluar dari ini, Anda telah menyebabkan bencana besar, tunggu saja klan Anda dimusnahkan. Seniman bela diri itu sangat marah, memikirkan bagaimana dia juga menderita bencana yang tidak selayaknya, dia ingin membunuh dua orang di depannya, tetapi dari pertarungan barusan, dia sama sekali bukan tandingan mereka. Pada saat ini, semua orang di sekitar terkejut, wajah banyak orang berubah dan mereka berkata dengan ngeri, Wang Da benar-benar mati. Bagaimana bisa? Tampaknya latar belakang pria berjubah brokat sutra perak ini memang tidak kecil, bahkan para tamu di aula ketakutan setengah mati, banyak orang mulai pergi, takut mereka akan terlibat. Tuan Muda Da benar-benar dipukuli sampai mati oleh kalian. Suara wanita tua itu datang dari dapur, ada sedikit ketakutan dalam suaranya saat dia dengan tegas berkata, Mei Dong, kamu anak yang hanya tahu bagaimana membawa masalah ke klan, segera tersesat. Wewangian plum dingin akan ditutup untuk saat ini, dan tidak akan dibuka untuk bisnis sampai badai berakhir. Setelah suara wanita tua itu terdengar, para pelayan di restoran menjadi gugup dan mulai mengusir para tamu, merapikan gedung dan bersiap untuk tutup. Ketiga prajurit itu membawa tubuh Wang Da dan pergi dengan kesedihan dan kemarahan. Sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa meninggalkan beberapa kata-kata kasar, jangan pernah berpikir untuk mencoba memutuskan hubungan dengan aroma plum dinginmu, tunggu saja api kemarahan datang. Tubuh seniman bela diri lainnya ditinggalkan di luar dapur seperti anjing mati, dan tidak ada yang peduli tentang itu. Mei Dong, melihat ke arah dapur, karena Nenek Kui tidak ingin aku datang, aku akan pergi sekarang, tapi ketika aku bisa mengalahkan Nenek Kui, aku pasti akan kembali. Suara wanita tua itu datang dari dapur, itu mengerikan dan dia mendengus, sekarang orang-orang dari Sekte Miao Xuan telah meninggalkan pesan, mereka juga melibatkan kita, jangan pergi, tinggal saja, saya akan memiliki penjelasan kepada Sekte Miao Xuan nanti. Wajah Mei Dong, menjadi pucat saat dia berkata dengan sedih, Nenek Kui, apakah kamu akan menyerahkanku kepada orang luar? Nenek seharusnya melihat apa yang baru saja terjadi, jelas pihak lain yang kasar lebih dulu. Tirai dapur diangkat, dan tongkat hitam pekat muncul, kemudian, seorang wanita tua dengan bungkuk muncul, wajahnya bengkok dan jelek, dan matanya tajam, dia mendengus, bahkan jika mereka bersalah, kamu seharusnya tidak langsung membunuh mereka, selain itu, Sekte Miao Xuan bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh keluarga Mei kita, saya secara alami senang mengirim Anda keluar untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai, dan itu juga akan menyelamatkan kami dari satu masalah lebih sedikit. Mei Dong, tersenyum pahit dan berkata, tidak peduli apa, saya masih anggota keluarga Mei, perlakuan keluarga terhadap bangsa mereka sendiri terlalu mengecewakan bagi murid-murid keluarga Mei. Bolehkah saya bertanya bagaimana Bibi ke-9 akan dapat mengendalikan klan di masa depan? Nenek Kui mendengus dingin dan berkata, masalah ini akan segera berakhir, orang-orang dari Sekte Miao Xuan mungkin akan segera kembali, ketika saatnya tiba, aku akan menyerahkan kalian berdua, saya tidak berpikir Anda akan hidup lama, bagaimana keluarga itu tahu? Tentu saja, aku hanya akan melaporkan ini kepada Bibi ke-9 ketika aku kembali. Jadi, itu orang-orang dari Sekte Miao Xuan, kata Yun Xiao pada dirinya sendiri saat ini, pantas saja mereka begitu sombong, kami memang dalam masalah sekarang. Apakah Sekte Miao Xuan sangat kuat? Mei Dong, bertanya dengan cemas, dia sepertinya pernah mendengar tentang sekte ini sebelumnya, tetapi dia tidak memiliki banyak kesan tentang itu. Yun Xiao selalu menjadi keberadaan yang tak terduga di dalam hatinya, sekarang, bahkan dia mengatakan bahwa itu merepotkan, dan bayangan segera muncul di hatinya. Dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati, tetapi dia takut melibatkannya. Apakah kamu menjadi gila karena berkultivasi di sekte biduk? Nenek Kui mencibir, Anda bahkan tidak tahu tentang sekte mendalam yang misterius itu. Tapi itu tidak masalah, kamu hanya memiliki beberapa jam tersisa dalam hidupmu, jadi kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Mei Dong, buru-buru mendorong Yun Xiao keluar dan berkata dengan cemas, Tuan Muda Yun, kamu harus pergi dulu, ini semua. Salahku, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Nenek Kui mendengus dingin, segera, beberapa sosok memblokir pintu masuk, mereka memancarkan aura yang kuat dan dengan dingin menatap mereka berdua. Yun Xiao menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum, ketika saya mengatakan masalah,
maksud saya bahwa Sekte Miao Xuan dalam masalah, mereka benar-benar berani menyentuh Dong Er, mereka telah menyebabkan masalah besar. Hahaha, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi, dan tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Nenek Kui tertawa terbahak-bahak tanpa menahan diri, tawanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia berkata, meskipun sekte mendalam yang misterius tidak sedominan 7 negara adidaya di benua bela diri surgawi, itu masih sangat terkenal di wilayah utara, yang paling kuat secara keseluruhan, kekuatannya setidaknya bisa berada di peringkat 10 besar di seluruh wilayah utara. Selain itu, mereka adalah sekte paling tidak senonoh di seluruh wilayah utara. Wanita manapun yang disukai oleh seorang murid dari Sekte Miao Xuan, pada dasarnya, tidak akan bisa melarikan diri, bahkan beberapa wanita dari keluarga cabang Istana Kegelapan Beiming telah menjadi milik eksklusif Tuan Muda Sekte Miao Xuan, Wang Zhen. Orang yang baru saja Anda bunuh adalah adik laki-laki Wang Zhen, Wang Da. Apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk hidup? Tatapan aneh melintas di matanya saat dia tertawa kejam. Mei Dong Er, adapun, kamu akan berada dalam keadaan yang lebih buruk, dengan penampilanmu, jika kamu jatuh ke tangan Wang Zhen, kamu pasti akan disiksa, kamu akan lebih baik mati, haha. Nada suaranya kejam dan dingin, sepertinya dia tidak berasal dari keluarga yang sama dengan Mei Dong Er. Ledakan. Pintu restoran langsung diledakkan oleh kekuatan, beberapa seniman bela diri yang menjaga pintu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuh mereka meledak dan berubah menjadi daging cincang, gelombang dingin masuk, dan segera, ada lebih dari 10 orang di restoran. Ah! Mulut Nenek Kui terbuka lebar karena terkejut, seniman bela diri itu adalah salah satu bawahannya yang paling cakap, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu dia akan mati begitu entah kenapa di tempat, bahkan tidak meninggalkan mayat utuh. Ketika dia melihat siapa itu, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.